Kali ini saya akan membahas cara membuat garis dengan line di AutoCAD beserta penjelasan lengkapnya. Kita buka AutoCAD. Lalu yang pertama ini akan saya bahas cara membuat sembarang garis. Bisa dengan mengklik logo line ini, klik di sini. Klik logo atau icon line ini. Setelah mengklik logo line ini, lalu klik di sembarang garis arah tempat seperti ini. Lalu klik, arahkan lagi ke sini. Lalu klik, lalu arahkan lagi, klik. Apabila sudah selesai membuat garis, maka tekan enter pada keyboard. Setelah itu, perintah ini juga bisa diakses dengan menekan tombol L pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu klik di sembarang tempat di sini, misal lalu arahkan ke sembarang tempat, misal ke sini. Lalu klik, lalu arahkan ke sembarang tempat lagi, misal ke sini, lalu klik, arahkan lagi ke sembarang tempat, misal ke sini, lalu klik. Jika sudah selesai membuat garis, lalu tekan enter. Nah, selain itu kita juga bisa membuat garis tegak lurus. Untuk membuatnya, maka kita pastikan bahwa ini ortho modenya sudah aktif dengan mengklik ini. Nah, kita klik ini, maka ortho modenya sudah aktif. Apabila logo ortho mode ini tidak ada, maka bisa diklik di customization ini, klik ini. Lalu pastikan ini sudah di checklist atau beri tanda checklist pada ortho mode ini. Oke, ini ortho modenya sudah aktif, ini sudah ada berwarna biru. Bisa kita cek, klik lagi logo line ini, atau bisa dengan menekan perintah L pada keyboard lalu enter. Kita klik misal di sini, klik di sini, lalu arahkan ke sembarang tempat, misal ke samping seperti ini, maka garis sudah menjadi tegak lurus seperti ini. Dan apabila kita arahkan ke arah lainnya tidak bisa. Kita klik terlebih dahulu, misal arahkan ke sini, klik di sini. Nah, ini bisa kita arahkan hanya bisa ke dua arah, yaitu ke samping dan ke atas, atau tegak lurus atau vertikal horizontal. Kita arahkan lagi ke bawah seperti ini. Lalu kita klik. Nah, ini hanya bisa diarahkan ke atas atau ke bawah. Untuk menonaktifkannya ortho mode ini agar garis bisa diarahkan ke sembarang tempat seperti tadi lagi, maka tinggal klik ini. Untuk menonaktifkannya logo ortho mode ini, klik ini, maka warna biru sudah hilang, artinya ortho mode sudah nonaktif dan garis sudah bebas digerakkan ke sembarang arah lagi seperti ini. Misal kita arahkan ke sini, tidak mesti tegak lurus lagi seperti tadi. Lalu tekan enter. Oke, untuk membuat garis tegak lurus atau vertikal horizontal ini juga selain mengklik icon ortho mode ini, bisa juga dengan menekan tombol F8 pada keyboard. Kita coba sekali lagi. Klik logo garis ini atau line, atau tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sembarang tempat. Nah, misal di sini kita arahkan ke atas. Nah, kita arahkan ke atas, ini garisnya bisa bebas bergerak ke sembarang tempat. Belum tegak lurus. Untuk membuat tegak lurusnya, tekan saja F8 pada keyboard. Tekan F8. Nah, garis sudah lurus dan bisa dilihat logo ortho mode sudah menjadi biru, artinya sudah aktif. Nah, ini kita arahkan ke atas, lalu klik di sini. Lalu kita arahkan lagi, misal ke samping sini. Kita klik lagi. Nah, sudah seperti ini. Apabila kita ingin menonaktifkan ortho modenya ini lagi, maka tekan F8 sekali lagi pada keyboard. Tekan F8. Nah, maka ortho mode sudah nonaktif. Bisa dilihat ini ikonnya sudah tidak berwarna biru lagi, artinya sudah nonaktif dan garis sudah bebas digerakkan lagi ke sembarang arah lainnya. Misal kita arahkan ke sini gini seperti ini. Lalu tekan enter pada keyboard apabila sudah selesai membuat garis. Oke, setelah itu kita juga bisa membuat garis sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Bisa dengan kita klik sekali lagi logo line ini, atau dengan menekan perintah L pada keyboard lalu tekan enter seperti tadi. Misal ini sudah perintah lainnya sudah saya masukkan, tinggal mengklik di sembarang tempat, klik di sini misal. Nah, di sini saya sudah mengklik di arah sembarang tempat tadi, lalu saya arahkan ke sembarang tempat seperti ini. Nah, ini saya ingin membuat garis lurus
Jadi saya aktifkan lagi auto modenya dengan menekan F8 agar garis menjadi lurus seperti tadi, F8. Nah, setelah garis lurus, maka baru saya masukkan angkanya. Misal saya ingin memasukkan ukuran garis 200. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter sekali lagi pada keyboard. Nah, ini sudah. Lalu saya tekan lagi perintah L ini atau ketik L pada keyboard, lalu tekan enter. Saya klik di sini, saya masukkan lagi ukuran. Ini posisi auto modenya masih aktif. Saya masukkan lagi ukuran 100. Lalu tekan enter pada keyboard 2 kali. Oke, seperti ini kita cek apakah ukuran yang garis lurusnya ini sudah 200. Kita ketik pada keyboard DIM, lalu tekan enter. Klik di sini, arahkan ke samping, lalu tarik ke atas. Kita zoom sedikit. Nah, ini sudah benar ukurannya adalah 200. Lalu untuk ukuran garis ke arah bawahnya, kita klik lagi di sini. Kita arahkan ke bawah. Nah, kita cek. Lalu tekan enter. Nah, ini juga sudah benar. Untuk garis tegaknya 100 dan untuk garis lurusnya 200. Jadi ukuran yang kita masukkan sudah benar. Setelah itu, kita juga bisa membuat garis dengan besaran sudut yang diinginkan. Oke, misal di sini saya ingin membuat sebuah garis diagonal atau garis miring dengan besaran sudut 45 derajat. Kita ketik perintah L pada keyboard lalu tekan enter, atau bisa langsung mengklik logo line ini. Tekan L pada keyboard lalu tekan enter, klik di sembarang tempat. Nah, ini kita arahkan lagi ke sembarang tempat. Ini tadi posisi ortonya aktif, posisi tegaknya. Jadi kita nonaktifkan biar bisa kita buat garis miring. Kita nonaktifkan, tekan F8 untuk menonaktifkan orto agar bisa membuat garis miring. Nah, ini orto sudah nonaktif dan garis miring bisa kita buat misal ke arah seperti ini saja. Arahkan ke arah miring seperti ini. Untuk ukuran panjangnya kita masukkan saja misal 80. Tekan 80 pada keyboard, lalu tekan tab. Setelah menekan 80, tekan tab lagi pada keyboard, lalu masukkan sudut 45 derajat. Tekan saja 45. Lalu tekan enter. Lalu tekan enter lagi pada keyboard. Oke, ini bisa kita cek apakah besaran sudut dari garis miring ini 45 derajat. Untuk mengetahui besaran sudutnya, maka kita memerlukan sebuah garis bantu. Tekan L saja pada keyboard, lalu tekan enter. Kita buat garis bantunya, klik di sini, lalu arahkan ke samping. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan saja seperti ini. Klik, lalu tekan enter. Nah, ini kita cek besaran sudutnya terlebih dahulu. Ketik DIMANG pada keyboard, lalu tekan enter. Kita klik di garis ini yang pertama, di garis miring, lalu di garis bawahnya klik lagi. Nah, ini kita arahkan ke sini, klik di sini. Nah, sudah kita cek, ternyata benar sudutnya adalah 45 derajat. Lalu untuk panjang garis miring ini tadi kita buat 80, kita cek lagi untuk mengecek garis garis miring, ketik DAL pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu kita klik di sini, klik lagi di sini. Lalu kita arahkan ke atas seperti ini. Nah, bisa lihat panjang garis miring 80 dan besaran sudut 45 derajat. Jadi sudah benar seperti yang kita buat. Oke, setelah itu kita juga bisa mengganti warna garis sesuai yang kita inginkan. Oke, kita buat lagi contoh garis lain. Misal ini kita buat garis sepanjang 300. Ketik klik icon garis ini, atau bisa juga dengan perintah L pada keyboard lalu tekan enter. Nah, ini sudah kita klik icon ini tadi, jadi sudah aktif. Perintah lainnya tinggal klik di sembarang tempat seperti ini. Klik di sini misalnya, lalu arahkan ke kanan. Ini kita perlu garis tegak lurus. Aktifkan lagi mode ortonya, tekan F8, lalu masukkan ukuran 300, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik di sini, kita copy saja,
tekan CO. Setelah kita klik di garis ini, lalu tekan enter, lalu kita klik di sini, lalu klik di sini, kita membuat beberapa garis seperti ini. Kira-kira, nah ini sudah cukup. Lalu tekan enter. Oke, ini akan kita warnai atau beri warna garis ini. Bisa kita klik garis mana yang ingin kita beri warna. Misal ini, garis ini ingin kita beri warna, klik saja. Pilih warnanya ini, object color, klik di object color. Misal ini ingin kita beri warna kuning, maka pilih warna kuning ini, seperti ini. Lalu tekan escape agar nantinya sewaktu kita memberi warna pada garis lain, warnanya tidak mengikuti. Misal lalu kita ingin memberi warna garis yang kedua, ini klik garis yang kedua, lalu pilih ini lagi object color, lalu klik di sini, ini ingin kita beri warna hijau, misal seperti ini, lalu klik sini, nah ini, lalu escape, nah ini warnanya sudah hijau. Setelah itu kita juga bisa mengganti ukuran ketebalan garis melalui line weight, yaitu ini, klik garis yang ingin kita ubah ketebalannya. Misal ini garis ini, klik di sini, ingin kita buat ketebalannya, klik yang pertama, lalu klik line weight ini, lalu kita lihat ini ukuran garisnya, kita buat ini ukuran garis yang paling tebal yaitu 2,11, klik di sini. Oke, ini ukuran garisnya sudah 2,11, lalu kita tekan escape, lalu kita klik lagi yang kedua di sini. Ini klik lagi line weight, pilih ukuran garis yang kita ingin buat. Misal ukurannya 1,1 saja seperti ini, klik 1. Lalu tekan escape. Nah, ini garisnya tidak berubah ketebalannya. Sebenarnya ini garis sudah berubah ketebalannya. Hanya saja mode line weight-nya tidak aktif. Untuk mengaktifkan mode line weight agar garis ini tampak tebal, maka bisa dilihat di bawah ini ada line weight display. Ini klik saja ini logo ini, kita klik. Nah, maka setelah kita klik ini warna logonya sudah menjadi biru, artinya sudah aktif dan ketebalan garis sudah tampak seperti ini. Apabila line weight display ini tidak tampak ikonnya, maka bisa dipilih di customization. Ini klik customization. Pastikan ini line weight sudah tercentang agar logonya aktif. Apabila belum tercentang, maka tinggal klik saja. Nah, untuk menonaktifkan ketebalan garis ini agar garisnya tidak terlihat tampak tebal, maka bisa diklik sekali lagi ini logo line weight display-nya, maka garisnya sudah menjadi normal meskipun sebenarnya garis ini masih tebal. Bisa diklik ini dan bisa dilihat di sini ukurannya masih 2,11. Hanya saja displaynya yang tidak tampak. Untuk mengaktifkan juga bisa menekan pada keyboard dengan perintah LW display. Seperti ini. LW display, lalu ini posisinya off, lalu tekan perintah on pada keyboard. Ketik on, lalu tekan enter. Nah, ini sudah aktif lagi. Lalu untuk menonaktifkannya melalui keyboard juga bisa dengan lagi mengetik line LW display seperti ini. Lalu ini posisinya on, ketik off pada keyboard, lalu tekan enter. Nah, ini sudah, meskipun ini tampaknya sudah kembali, tapi sebenarnya ukurannya masih tebal. Ini kita klik garisnya masih 2,11, dan yang bawah ini juga kita klik ukurannya 1, masih tebal juga. Hanya saja tampilan displaynya tidak tampak, garisnya sebenarnya sudah tebal. Bisa kita buktikan dengan menekan Ctrl P pada keyboard seperti ini, atau melalui icon plot ini. Lalu yang pertama kita pilih printer atau plotter. Misal ini kita pilih asal-asalan saja printernya. Lalu klik center the plot. Lalu klik ini, pilih window, kita klik di sini. Oke, sudah. Lalu kita klik preview. Oke, bisa dilihat ini garisnya yang ini tebal, bisa dibandingkan dengan garis yang di atas atau di bawahnya. Ini dua garis yang di tengah tebal.
Oke, meskipun tampak di sini tidak tebal karena display atau tampilannya nonaktif, sebenarnya masih tebal. Akan tampak sewaktu kita print nanti. Apabila ingin terlihat tebal di tampilannya, maka aktifkan saja line weight display dengan mengklik logonya ini atau melakukan perintah LW display pada keyboard. Oke, setelah itu kita juga bisa membuat garis putus-putus. Nah, ini klik saja di sini untuk membuat garis putus-putus atau line type. Klik ini, lalu klik other, lalu klik load. Nah, di sini ada banyak tipe garis putus-putus, tinggal disesuaikan dengan garis putus-putus yang Anda ingin pakai. Oke, misal saya ingin memakai garis putus-putus yang ini, klik saja ini, lalu klik OK. Setelah itu klik OK lagi, lalu pilih garis yang ingin kita buat putus-putus. Misal garis ini, kita klik ini, lalu klik lagi line type, lalu klik arcade ini, garis putus-putusnya. Oke, ini lalu tekan escape, garis putus-putusnya sudah jadi. Mungkin garis-garis putusnya ini jarak antara putus-putusnya terlalu rapat atau terlalu lebar, bisa diklik lagi garisnya, lalu klik di mouse kanan properties, cek di line type scale ini untuk memperlebar garisnya, maka tinggal besarkan saja ini skalanya. Untuk memperkecil ukuran garis, jarak garisnya tinggal memperkecil skalanya dengan, di sini saya akan mencontohkan memperkecil dengan menekan 0,5. Kita klik di luar kotak ini. Nah, bisa dilihat, lalu tekan escape, tutup kotak ini, bisa dilihat garis sudah menjadi lebih rapat, garis putus-putusnya. Nah, garis putus-putus tipe lain juga bisa kita masukkan dengan menekan lagi line type ini, lalu tekan other, lalu tekan load. Setelah itu pilih garis yang ingin dibuat. Misal garis putus-putus yang ini, klik OK. Kita ulangi, tadi salah tekan cancel, klik load lagi, lalu pilih garis putus-putus yang diinginkan, misal ini, lalu klik OK. Ini arcade ISO 14W100, yang tadi arcade ISO 03W100. Klik OK. Nah, ini garis ini ingin kita buat lagi menjadi garis putus-putus dengan tipe lain. Klik di sini, lalu klik lagi line type ini. Ini tipe garis putus-putus seperti ini, lalu klik ini. Nah, lalu tekan escape, bisa dilihat garis putus-putusnya sudah jadi seperti ini. Apabila ingin mengubah skalanya, skala garis jarak antar garisnya, klik lagi di garis ini, lalu klik lagi, klik kanan pada mouse, lalu klik properties. Nah, ini line type skalanya 1. Kalau garis yang atas ini tadi kita perkecil jaraknya, kalau ini kita perlebar saja, ini dari 1, misal kita buat menjadi 2, lalu klik di luar kotak propertiesnya ini. Nah, bisa dilihat ini sudah menjadi lebih jarang atau lebar jarak garis putus-putusnya. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan pada video tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.